dari problemnya, kenapa sih kita bikin sistem ini? Jadi itu banyak keluarga yang memiliki kesibukan tinggi, sehingga kayak jadi banyak lansia yang jadwal makannya nggak teratur, jadwal minum obatnya nggak teratur, terus keluarga tidak mengetahui kondisi kesehatan lansia itu secara real time. Jadi itu yang bikin resiko kesehatan lansia tuh diabaikan gitu. Kemudian kami menawarkan solusi dari aplikasi kami. Jadi Healthy Family atau aplikasi kami ini dia menyediakan pemantauan kesehatan lansia yang dia berbasis mobile dan web. Jadi dia aplikasinya terhubung dengan website kami yang dia itu terintegrasi langsung dengan keluarga lansianya tersebut dan juga dokter. Nah, dia itu juga aplikasinya terhubung dengan smart bracelet atau sebuah seperti jam tangan yang terhubung di aplikasi. Jadi dia bisa ada pengingat otomatis jadwal obat dan makan, dan jadwal itu dari dokter langsung yang bikin jadwalnya. Kemudian pemantauan kesehatan real time. Nah, jadi gelangnya atau jam tangan itu dia mendeteksi detak jantung dan juga suhu tubuh lansia. Jadi kesehatannya terpantau secara real time, detak jantung dan suhu tubuh. Nah, kemudian aplikasi kami menyediakan verifikasi ke keluarga dan dokter apakah lansianya sudah minum obat atau belum, kemudian kondisi kesehatannya baik atau tidak. Itu akan terkirim langsung notifikasinya ke keluarga dan dokter yang terintegrasi dengan aplikasinya. Kemudian terdapat dashboard kepatuhan pasien yang informatif. Jadi keluarga itu bisa otomatis jadwal obat dan makan. Nah, jadi lansia itu bakal ada notifikasinya dari aplikasi tersebut. Terus kayak suhu tubuh dan detak jantung itu disinkronkan. Jadi dokter tersebut tuh bisa tahu nih, atau keluarga tersebut bisa tahu nih kondisi kesehatan kan dua ini vital kan. Kemudian login. Nah, kita tuh kemudian ada kebutuhan fungsional atau secara teknis ya. Jadi keluarga itu harus bisa registrasi dan login. Kemudian pantau kesehatan lansianya, kemudian notifikasi dan juga mengelola akun. Karena lansia itu kan banyak yang nggak bisa menggunakan HP gitu. Supaya nggak ribet, yang atur akun lansia itu keluarganya. Jadi kode login yang dipakai lansia itu dapat dari akun keluarganya gitu. Nah, kemudian untuk lansianya dia login via kode yang diberikan oleh keluarganya. Kemudian dia bisa melihat data kesehatannya sendiri, detak jantungnya dan juga suhu tubuhnya. Kemudian dia bisa melihat jadwal obat dan juga checklist obatnya. Jadi ketika dia melihat jadwal obat dan ketika dia sudah minum obat, dia bisa checklist bahwa dia sudah minum obat di saat itu gitu. Jadi ketika sudah di checklist akan masuk ke rekapan jadwal obatnya. Nah, jadi data yang dikirim itu real time bisa juga, jadi nggak ada delay. Kemudian untuk keamanannya itu role based access dan enkripsi data. Terus untuk UI-nya tuh yang seperti yang tadi dijelaskan itu untuk dashboard launching segala macamnya itu yang simple, jadi nggak apa sih mudah dipahami oleh lansianya, jadi nggak ribet. Terus bisa digunakan untuk Android, iOS dan Mac. Ini sistem requirement minimalnya. Jadi tiap smartphone itu butuh minimal 2 GB RAM. Untuk smart braceletnya juga dia terhubung dengan smartphone, jadi dia butuh 2 GB RAM untuk smartphone-nya. Smart bracelet itu bawaan dari smart braceletnya. Itu dengan PC atau laptop itu 2 GB RAM. Kemudian untuk softwarenya itu dia kompatibel untuk web browser Android, sama dia juga butuh yang namanya server dan database untuk nyimpen rekapannya itu datanya. Nah, kemudian yang pasti network, internet dan Bluetooth aktif. Jadi yang Bluetooth itu untuk smart braceletnya, kemudian internet itu untuk aplikasinya. Itu sistemnya tuh bisnis to bisnis. Nah, jadi kita tuh jual lisensi sistem kami ini ke rumah sakit. Jadi kalau kita pakai yang premium gitu-gitu, itu sebenarnya kan bakal susah diakses kan ke banyak kalangan. Jadi kami itu bekerja sama dengan rumah sakit. Jadi kami itu membantu rumah sakit untuk meningkatkan kualitas layanan rawat jalan dan memudahkan dokter mengelola banyak pasien dalam satu dashboard. Seperti tadi dokter tuh bisa handle beberapa pasien. Terus
sebagai user dari keluarga. Pagi, siang, sore, kemudian dengan tanggalnya, keluarga bisa mencetak rekapannya, bisa dicetak. Kemudian keluarga juga bisa mengirim notif kepada lansianya. Nah, kemudian setelah itu keluarga juga bisa mengatur akun, mengelola akun dari keluarganya dan juga lansia. Nah, di sini bisa dilihat di akun keluarga terdapat kode lansia. Nah, kode lansia inilah yang akan digunakan oleh lansia untuk login ke aplikasinya. Kemudian dia bisa mengatur buat login finansialnya, jadi nanti dia bakal masukin kode uniknya dari akun keluarga tadi, itu dari akan dimasukin kodenya di akun, nanti di dashboard, yang dimana itu di dashboardnya ini ada fitur-fiturnya kayak informasi kesehatan, nanti dari apa mungkin obatnya, terus ada pengingatnya, terus ya. Nah, terus kalau berbagi fitur di informasi kesehatan, nah dia bakal nampilin apa aja suhu tubuh si lansianya, terus berapa besar jantungnya, terus darah sama berat badannya. Terus kalau minum gizi, ini bakal nampilin minum gizi apa aja yang cocok untuk si lansianya. Terus minum obat, nah di sini setelah ada ukurnya, ada kolom checklistnya, yang dimana ini kalau di checklist nanti dia bakal input ke akun keluarganya tadi yang di bagian dashboard keluarga yang bakal kalau ke checklist, terus ada jadwal juga. Nah, terus berikutnya di sini ada menu bagian UI untuk tampilan dokternya. Data pasien itu misalnya mau menambah pasien, kemudian di sini untuk monitoring pasien kita pilih dulu pasien mana, dan di sini baru muncul obat apa yang ada di mereka atau daftar obat yang kita resepkan ke mereka. Di sini kalau dokter itu mau edit ataupun nambah resep obat, di sini bakal masuk ke Word input jadwal obat. Di sini ada obatnya, dosisnya, dan waktunya kapan aja. Yang sudah kita jelaskan tadi, menu makanan bergizi kan dari dokternya, dia tahu nih kebutuhan gizi untuk sang pasien berapa. Nah, jadi yang mengelola CFD-nya itu dari dokternya itu, mulai dari jenis makanannya, terus kebutuhan proteinnya yang ada dalam satu porsi itu berapa, terus kayak kita mau makan berapa. Dari sini kita lagi dashboardnya, misalnya untuk satu pasien yang mana harus ini. Di sini kita lagi rekomendasiin sup jagung dan sup sayur bening nih. Nah, kalau kita mau nambah lagi, di sini kita kasih nama makanan, kalori, lemak, protein, dan misalnya kalau ada lebih dari ini kebutuhannya bukan protein doang, kita bisa di-upload dan tambah keterangan gitu. Mungkin itu aja demo dari aplikasi kami. Selanjutnya kami akan lanjut ke use case. Mungkin use case. Use case ini adalah alur bagaimana sebuah pengguna atau seorang aktor itu menggunakan aplikasi tersebut, dan juga fitur apa yang bisa mereka gunakan. Nah, sebuah alur yang mana penggunanya bisa pakai fitur apa aja sih? Nah, jadi untuk lansia itu bisa dilihat, dia dapat melihat informasi kesehatan untuk pengguna, kemudian melihat rekomendasi menu makanan, dan juga melihat jadwal minum obat, yang dimana ketika dia melihat jadwal minum obat, dia bisa mengirim konfirmasi atau notifikasi ke keluarga bahwa dia telah minum obat. Nah, kemudian pada fitur ini secara khusus dia harus login terlebih dahulu. Nah, dia harus login terlebih dahulu. Segala fitur yang ada di aplikasi kami itu harus login terlebih dahulu, dan ketika dia tidak bisa login, membutuhkan akun, dia bisa registrasi. Gitu. Kemudian untuk yang keluarga,
keluarga itu mempunyai fitur memantau kesehatan lansia dan juga mengelola akun. Nah, di memantau kesehatan lansia itu terdapat fitur lagi yang namanya mengirim pengingatan obat kepada lansia. Jadi ketika lansianya tidak minum obat nih, keluarga bisa mengingatkan lewat aplikasi. Kemudian keluarga juga bisa mencetak riwayat kesehatan lansia tersebut. Kemudian juga di pengelolaan akun keluarga itu dapat mengelola akun seperti email dan username dan juga password. Nah, pada dokter itu mempunyai fitur mengelola jadwal obat, mengelola rekomendasi menu makanan bergizi, dan juga memonitoring riwayat kepatuhan pasien. Nah, kemudian juga mengelola data lansia, dan semua pengelolaan pada dokter itu memiliki fitur CRUD atau Rate Update dan Relate, di mana dokter itu bisa menambahkan data, membaca data, update data, dan juga menghapus data seperti itu. Jadi intinya di sini panduan kami dalam membuat aplikasi tadi yang ada di UI di sini. Oke, boleh lanjut. Pasarnya nih. Jadi target pasar kami itu keluarga dengan lansia, terus klinik karena kami bekerja sama dengan klinik atau rumah sakit dan layanan kesehatan lainnya. Kemudian ada home care atau layanan kesehatan digital. Terus potensi pasar besar itu karena peningkatan populasi lansia semakin tahun tahun. Kemudian kesadaran kesehatan digital karena kita di era digital sekarang ini. Kemudian kebutuhan monitoring jarak jauh agar mempermudah tanpa harus datang ke rumah sakit. Selanjutnya tanya apakah audiens mempunyai pertanyaan? Oke, selamat siang Pak. Saya Nathan, nama saya Milen Tari, saya panggilan dan saya diberikan masyarakat 2024. Saya izin bertanya beberapa hal yang mungkin ini menjadi problem yang mungkin saya temukan. Pertama, sebelumnya saya ucapkan ini keren banget dan sangat-sangat insightful, mungkin bakal berguna banget untuk lansia karena banyak mungkin lupa juga misalnya. Tapi ada beberapa pertanyaan yang aku ingin berikan. Yang pertama, gimana kalau semua meyakinkan bahwa aplikasi ini bisa dipergunakan nantinya tuh lansia ini kan kalau kita lihat lansia ini kan belum tentu dia bisa membaca, paham dengan aplikasi ini. Nah, apakah itu nanti bakal dipegang sama lansianya atau bakal ada kayak harus dipegang sama keluarga seperti itu? Karena kalau dilihat belum tentu lansianya siap gitu dengan aplikasi yang dipegang sama dia dan dikontrol gitu mengeluarkan dengan baik. Itu yang pertama. Ini boleh tahu dulu apa sih? Nah, oke. Nah, kalau kita lihat lagi kondisinya di lapangan, itu dokter mungkin bisa saja punya kesibukan lainnya. Kalau kita mau harapin monitoring yang baik dari dokter sendiri, apakah ada nantinya itu bukan hanya dokter yang bisa mengakses akun dari pasien ini, tapi bisa juga dipegang sama nakes lain. Dan apakah ini hanya dipegang sama RS atau bisa ke posyandu seperti atau enggak di fasilitas layanan pertama gitu, seperti klinik gitu juga. Kan belum tentu dari rumah sakit yang besar gitu bakal memegang gitu kan. Selanjutnya ya, kalau kayak aku tadi, ini nih sebenarnya bisa hanya untuk FS atau bisa untuk di mana aja gitu. Kalau insight-nya bagus sih, kalau memang bakal apakah nantinya ini bakal kayak otomatis gitu ke monitoring pakai AI atau seperti itu. Kalau menurut aku ya, mungkin aja kalau dipegang sama dokter itu nggak kepegang dengan baik. Terkadang punya kesibukan yang mungkin operasi, punya kesibukan sana sini. Apakah ada insight seperti itu atau nggak dipegang nakes lain? Karena terkadang ini masalah di lapangannya. Selanjutnya daftar obat tadi itu bakal langsung kirim ke tempat itu ya Pak, akun pasiennya. Dan kalau aku mau kasih masukan, mungkin aja ini aplikasinya nggak hanya bisa dipakai untuk lansia, tapi bisa dipakai untuk seluruh penderita penyakit gitu yang ada di layanan RS ini, misalnya mau monitoring penyakit dari pasien ini, mungkin diabetes mellitus atau enggak penyakit seperti hipertensi.
karena obat itu harus habis dan dipergunakan dengan baik seperti amlodipin. Terkadang kalau kita lihat itu masyarakat menggunakan obat merasa sehat, tapi setelah itu nggak ada lagi gitu istilahnya. Dan itu mungkin bagus ya Kak. Terima kasih. Udah luar biasa lah izinkan. Terima kasih Iwan atas pertanyaannya. Mungkin sebelum kita berikan jawaban sih, kalau ada pertanyaan nomor 1 dulu ya. Tadi itu pertanyaannya apa lupa? Ini bakal siap dipegang sama manusia iya. atau enggak? Nah, untuk kesiapan pastinya kami bakal ada training dulu. Jadi karena bakal ada naturalisasi dan kami masih lingkup kecil dulu kan. Jadi untuk yang bakal pengguna tersebut, pengguna nantinya itu bakal ada training untuk lansianya dan keluarganya. Jadi bagaimana keluarga itu mengelola aplikasi tersebut, dan kami sudah mempersimpel untuk lansianya. Jadi mungkin waktu training lansia juga tuh gak bakal banyak yang perlu dipelajari gitu. Jadi hanya sesimpel memencet tombol atau membaca, dan mungkin untuk membaca itu karena mungkin di era sekarang ada kemungkinan iya dan tidak, iya dan tidak kan. Jadi balik lagi ke training tersebut. Kami juga kan nggak bisa maksa gitu ke lansianya, terkait meyakinkan lansia itu pasti ada rekomendasi seperti itu dari dokter, kayak misalnya pengen nggak pakai aplikasi ini gitu, terutama kepada keluarga, karena incaran kami itu kepada keluarga yang sibuk meninggalkan lansianya di rumah sendirian gitu. Jadi pasti ada rekomendasi terlebih dahulu untuk meyakinkannya seperti itu. Kemudian untuk yang kedua itu kami tidak akan melakukan menyerahkan ke AI untuk pengelolaannya, karena sepengalaman kami terutama saya, AI itu sering inisiatif sendiri gitu. Tanpa dimonitoring itu bakal banyak trouble-nya seperti itu. Kemudian untuk nakes dipegang nakes yang lain itu berkemungkinan, tapi untuk lingkup yang sekarang karena kami masih lingkup yang kecil itu nanti dulu, karena untuk yang sekarang itu masih bisa dihandle dokter ya. Kemudian juga bisa kami tambahkan fitur otomatisasi, jadi nggak perlu dokter yang setiap hari nge-input, itu nggak perlu, jadi tinggal otomatisasi, klik sekali langsung input gitu bisa. Kemudian ketika dia sudah lingkup yang besar, mungkin bisa dipegang oleh nakes yang lain gitu, atau jangan dokternya deh, bagian yang farmasinya gitu. Bisa obat atau ahli gizi untuk rekomendasi makanannya. Seperti itu bisa. Kemudian yang ketiga, untuk target kami ya untuk lansia yang sering ditinggal ini keluarganya, karena untuk yang lain itu urgensinya tidak terlalu besar gitu, kecuali memang yang dia itu biasanya kalau memang sudah parah kan langsung di rumah sakitnya gitu. Nah, sedangkan untuk lansia itu jarang di rumah sakit, jadi di rumah terus, dan ketika keluarga ditinggalkan itu riskan gitu. Jadi kami targetkan kepada lansia yang sering ditinggal oleh keluarga. Jadi bukan berarti kayak dia udah semua itu nggak urgent gitu kan, cuma kami memperkecil lingkup ininya, sistemnya gitu. Tapi mungkin itu masukan yang bagus, mungkin untuk kedepannya mungkin diperluas lagi ya. Ya, ketika sudah skala besar. Mungkin terjawab atau masih ada lagi? Satu pertanyaan. Jadi daftar obat itu langsung diinput atau harus konsul dulu ke dokternya? Karena kan kalau kita ngasih obat itu nggak bisa sembarangan. Ya. Kita harus konsul karena ada rekam medis nih, dan mungkin tuh konsulnya itu dari keluarganya tetap komunikasi sama dokternya. Karena itu kan terkait obat itu ada yang rutin kan. Nah, yang biasanya diinput itu yang pasti, yang rutin gitu. Jadi ketika lansianya minggu ini sudah konsul gitu, oh obat ini yang diminum tiap minggu ini gitu. Nah, ketika sudah konsul, sudah ada resep obatnya, itu untuk yang selanjutnya yang rutin, itu dokternya tinggal nge-inputin aja lewat aplikasi seperti itu. Jadi yang ditonjolkan itu remindernya gitu. Dan juga pemantauan. Iya, pemantauannya. Terima kasih Kak. Boleh ya, tanya? Yang lain mudah-mudahan Cukup. baik. Terima kasih banyak telah mendengarkan presentasi aplikasi kami. Semoga presentasi kali ini menjadi manfaat bagi kita semua.
Kami memohon maaf bila ada salah atau kurang. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.